Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Gustiaro Suryaman, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Bapak Dian dan Ibu Umi. Saya berperan sebagai observer, Pak Dian sebagai coach, dan Ibu Umi sebagai coachee. Pada kesempatan ini, saya akan praktik demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu praktik kucing. Baik, langsung saja saya akan mempraktikkan dengan Pak Dian sebagai coach dan Ibu Umi sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dian, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak Rian juga di sana? Alhamdulillah, Pak. Saya juga di sini kabar baik. Pak, dengan keluarga juga sangat baik-baik di sini. Pak Dian juga sama keluarga di sana baik-baik juga ya? Insya Allah, Pak. Amin. Ya. Begini Pak Dian, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Pak Dian ya, mengenai isi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan yang berbobot. Nanti Pak Dian akan melaksanakan coaching bersama Ibu Umi. Untuk sesi ini, Pak Dian, saya terlebih dahulu akan melakukan percakapan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Pak? Ya, tentu boleh, Pak Rian. Dengan senang hati. Nanti akan saya jawab semampunya saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Dian ya. Oke, Pak Dian, langsung saja. Nih pertanyaannya ya, Pak. Pak Dian membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Ya, saya ingin dibantu kaitan dengan kemampuan yang ingin dikembangkan, yaitu kompetensi kucing pada kehadiran penuh, Pak. Kadang saya belum bisa fokus ketika akan melakukan suatu kucing, kehadiran penuhnya masih entah seperti apalah. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini bisa diimplementasikan dan bisa hadir penuh saat melaksanakan coaching, Pak. Wah, menarik sekali Pak Dian ya. Saya akan berusaha membantu Bapak dalam mengembangkan kompetensi yang dimaksud oleh Pak Dian. Nah, Pak Dian, bagaimana penilaian Bapak? Apa yang akan dikembangkan selama ini atau perkembangan yang akan kita bicarakan nih pada kesempatan ini nih Pak? Seperti yang saya ungkapkan, bahwa untuk sementara ini saya masih merasa kurang fokus dalam kompetensi kehadiran penuh. Nah, itu terkadang ketika melakukan coaching itu harus benar-benar fokus, harus benar-benar kehadiran penuh agar tujuan itu dapat tercapai. Itu, Pak. Baik Pak Dian, saya insya Allah akan membantu Bapak mengamati pengembangan kompetensi yang Bapak maksud ya Pak. Iya Pak. Apa nih harapannya Pak Dian dari observasi yang kita lakukan bersama ini nih Pak? Tentu saya ingin meningkatkan kompetensi kehadiran penuh ketika proses coaching nanti, Pak. Baik Pak Dian, langsung saja ya kita mulai proses coachingnya ya. Dipersilahkan Pak Dian bersama kucingnya yaitu Ibu Umi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Rian. Ya Pak. Assalamualaikum Bu Umi.
Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Pak Dian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, kemarin saya WA Ibu ya untuk janjian melakukan coaching pada hari ini. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai masalah siswa yang sering terlambat sekolah. Jadi, apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita ini, Bu? Iya, Pak. Jadi saya mohon maaf ya, Pak, karena tadi mengganggu Bapak berbicara tentang masalah siswa yang terlambat tadi itu ya, Pak. Belakangan ini banyak siswa yang sering terlambat sekolah. Jadi saya harap nanti dapat menemukan solusi setelah kita berbicara ini ya, Pak ya. Ya, paham. Ibu Umi, terima kasih ya sudah berbagi dengan saya. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih waktu datang ke sekolah ya. Baik, mari kita mulai diskusi kali ini. Sekarang coba dari skala 1 sampai 10. Seberapa besar Ibu merasa dalam mencapai tujuan ini, Bu? Sepertinya masih dalam skala 3, Pak. Karena masih banyak siswa yang sering terlambat datang sekolah sehingga hal ini mempengaruhi proses belajar mereka. Jadi agak menghambat ya, Pak ya. Oh iya ya, bisa saya pahami, Bu ya. Dengan keadaan seperti itu, bagaimana menurut Ibu Umi? Apa nih kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah seperti itu, Bu? Sejauh ini saya sudah mencoba memberikan pemahaman, melakukan pendekatan, mengobrol tentang pemahaman supaya mereka memperbaiki kebiasaan-kebiasaan terlambat mereka, Pak. Iya. Baik, Bu Umi. Ada peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat nggak? Sebenarnya ada, Pak. Mungkin saya bisa melibatkan orang tua supaya mereka lebih disiplin lagi. Jadi tidak terjadi keterlambatan dan mungkin membuat keyakinan dan peraturan yang lebih menarik lagi supaya siswa menyadari dan termotivasi untuk datang tepat waktu. Seperti itu, Pak, mungkin. Ya. Sekarang bagaimana dengan hambatan yang mungkin muncul nanti ketika menyelesaikan masalah ini, Bu? Mungkin kalau hambatan, faktor jarak juga merupakan hambatan ya, Pak ya. Sebagian siswa jauh dan transportasi yang agak terkendala, Pak. Transportasi umum kan masih belum banyak di kita ya, Pak. Mereka sulit mengakses untuk ke sekolah, jadi mereka sering terlambat. Seperti itu, Pak. Baik. Menurut Bu Umi nih, apa solusi yang bisa Ibu? Ya, Pak. Jadi ada pertemuan secara rutin supaya bagaimana solusi masalah ini, juga ada kegiatan-kegiatan mungkin nanti ya, supaya siswa ini antusias datang ke sekolah. Jadi mereka tertarik seperti itu datang ke sekolah walaupun dengan segala kendala yang ada, seperti itu, Pak. Jadi mereka tetap semangat untuk hadir dan tepat. Bagus sekali. Positif sudah ini adalah suatu program supaya nanti siswanya tidak datang terlambat ke sekolah. Bagaimana merencanakan untuk mencapai tujuan ini, Bu? Sama Bu, bekerja sama dengan rekan guru tentunya ya, mengadakan kegiatan acara yang menyenangkan ya, Pak ya, supaya tertarik, sama dengan orang tua juga yang tadi, Pak. Ya, bagus sekali, Ibu ya. Apa nih prioritas dalam rencana ini?
Sepertinya prioritasnya orang tua sih ya Pak. Karena mereka yang memegang kendali terhadap anaknya di rumah. Jadi keterlibatan orang tua siswa itu dalam acara di sekolah sangat penting, itu sosialisasi yang lebih menarik mungkin. Baik Bu, itu merupakan sebuah langkah yang bagus sudah Ibu siapkan. Sekarang nih, bagaimana dengan jangka waktunya supaya tercapai suatu titik? Harapan saya beberapa bulan pertama nanti kita sudah melihat perubahan positif yang dialami oleh siswa. Jadi saya inginnya dalam bulan-bulan ini dan bulan pertama ini sehingga nanti banyak siswa yang dapat. Ya, bagus sekali Bu ya. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan rencana ini Bu? Ukuran keberhasilannya nanti bisa dilihat dari berapa siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana antusias mereka dalam Hadapi tantangan rencana itu Bu. Untuk tantangan-tantangan, saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi ya Pak. Jika rencana awal tidak berjalan lancar, juga akan berbicara dengan rekan guru yang lain untuk mendapatkan masukan-masukan tentunya. Mungkin ada kegiatan lain atau ada lain dari rekan-rekan Pak. Iya, bagus sekali Bu. Memang inovatif Ibu ya. Sekarang nih, bagaimana Ibu terhadap rencana aksi ini Bu? Tentu saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini ya Pak. Karena saya akan berusaha keras supaya siswa lebih disiplin dan datang tepat waktu. Oh begitu, ya. Siapa nih? Atau apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Kembali lagi, kita bekerja sama tentu saja. Guru-guru dan orang tua akan mendukung dan juga rekan-rekan yang bisa membantu dalam menjalankan kegiatan ini, Pak. Ya. Baik, Bu Umi. Sekarang, bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bu? Jadi, saya akan memantau terus rencana perkembangan ini dan akan berbicara dengan Bapak lagi nantinya kalau ada yang perlu didiskusikan ya, Pak ya. Mohon bantuannya ya, Pak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nanti tinggal kontak saya ya. Kalau misalkan nanti kita bisa janjian lagi, kalau permasalahan ini masih belum diatasi, mudah-mudahan kedepannya program yang Ibu siapkan bisa sudah langsung jadi. Tidak usah ada alternatif lainnya gitu. Baik Ibu Umi, terima kasih banyak ya. Semoga rencana aksi ini membuat perubahan positif terkait siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Begitu ya Bu? Ya, amin Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas bantuan dan waktunya. Iya, sama-sama Bu Umi. Tetap semangat ya Bu ya, dan berusaha lebih giat lagi. Ya, terima kasih Pak. Sampai jumpa nanti ya Pak kalau misalnya saya butuh bantuan. Ya Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Dian, alhamdulillah tadi sudah melakukan percakapan kucing dengan kucingnya yaitu Ibu Umi. Saya juga sudah melakukan observasi nih Pak tentang bagaimana Pak Dian melaksanakan percakapan kucing. Kemudian untuk tahapan selanjutnya saya juga akan melakukan tahapan pasca observasi ya Pak Dian ya. Kemudian akan ada umpan baliknya. Nah, untuk yang pertama Pak Dian, saya akan menanyakan apa saja yang Pak Dian dapatkan nih saat tadi melakukan kucing dan apa yang sudah Bapak lakukan saat tadi kucing.
Dipersilakan Pak Dian. Terima kasih, Arya. Tahapan yang sudah saya lakukan tadi, diantaranya nih, menstabilkan dulu, kemudian kita menjadi kesetaraan. Selanjutnya, Ya, seperti biasa, membuat si Kuci nyaman ketika percakapan. Kemudian, saya memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, lalu menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka. Saya tetap fokus pada kehadiran penuh agar si Koci merasa dihargai. Itu yang saya lakukan, Pak. baik ya Pak. Pak Dian keren sekali. Nah, sekarang yang kedua Pak Dian. Setelah tadi melaksanakan percakapan kucing, nah bagaimana Pak Dian menilai diri sendiri nih tentang penampilan Pak Dian dalam kompetensi kucing kehadiran penuh? Bagaimana ini Pak penampilannya, performnya? Alhamdulillah, Aryan. Saya lebih fokus hadir sepenuhnya. Mendengarkan, memahami percakapan kucing, dan terus berupaya dalam memakai setiap percakapan dengan kucing. Kalau dari penampilan dari angka 1 sampai 10, saya berada di angka 8 sih Pak. Selebihnya saya mampu memahami apa yang disampaikan kucing. Wah, luar biasa Pak Dian. Jadi Pak Dian menilai diri Bapak sendiri berada di posisi angka 8 ya Pak. Nah, Ya, Pak. selanjutnya Pak Dian, saya akan menyampaikan nih hasil pengamatan saya ya Pak terhadap Pak Dian. Setelah saya mengamati tadi nih, Pak Dian melakukan percakapan kucing dengan kucingnya, yaitu Bu Umi. Pak Dian melakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta yang sangat luar biasa. Kemudian Pak Dian juga mulai dari tujuan sudah ada, kemudian identifikasinya, kemudian menanyakan rencana aksi, dan terutama si kucing nih mampu bertanggung jawab. Sehingga tadi Kuci memang menceritakan permasalahannya yang dihadapi, dan si Kuci tersendiri mampu memberikan solusi yang terbaiknya. Begitu ya Pak Dian ya? Ya Pak, ya benar Pak. Yang saya amati selain itu juga kompetensi kehadiran penuh Pak Dian sudah terlihat melakukan dengan prinsip kucing. Ada prinsip kemitraan yang saya amati, kemudian kesetaraan. Jadi tidak ada yang namanya tinggi dan bawah. Seperti itu ya Pak. Kemudian proses kreatif muncul Pak Dian, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa kepada kucingnya, dan Pak Dian di sini memaksimalkan potensi si kucing ini seperti itu ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Nah Pak Dian, untuk selanjutnya nih, saya ingin menanyakan pada Pak Dian nih, kompetensi apalagi nanti yang Pak Dian ingin dikembangkan nih berdasarkan hasil Pak Dian melakukan kucing tadi Pak untuk kedepannya? Nah, baik, dari hasil percakapan tadi memang saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Tentunya ini saya harus menggali lebih tajam lagi bermakna pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pak. Oke. Jadi lebih kepada kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak. Jadi mudah-mudahan kita ke depannya melakukan percakapan lagi ya Pak, melakukan kucing bersama. Nah Pak Dian,
rencananya nih mau kapan dan butuh bantuan siapa nih untuk meningkatkan kompetensi yang Bapak inginkan ke depannya? Insya Allah Pak, nanti untuk meningkatkan kompetensi tersebut yang akan saya lakukan, coaching saya akan berkoordinasi kepada rekan guru penggerak atau yang berperan sebagai supervisor dan semua guru yang bisa saya ajak diskusi. Nah, untuk meningkatkan penampilan saya akan melakukan coaching. Begitu Pak Rian. Wah, luar biasa sekali Pak Dian. Baik Pak Dian, mudah-mudahan apa yang Pak Dian rencanakan semoga dapat meningkatkan lagi kompetensi Bapak yang bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya Pak Dian ya. Untuk meningkatkan penampilan Pak Dian, kompetensi kucing ini jadi akan meningkatkan lagi Pak Dian kompetensi kehadiran penuh sudah baik. Selanjutnya akan meningkatkan pada penampilan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah setelah tadi saya mengamati praktik kucing Pak Dian telah selesai. Terima kasih nih Pak Dian, Bu Umi untuk kucingnya. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Semoga kegiatan kucing kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.